Apa itu keluarga berencana? Keluarga berencana merupakan suatu program yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Dan juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Saat ini, Badan Statistik melaporkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia telah mencapai 1,49% per tahun atau 4,5 juta jiwa. Juga menduduki peringkat 4 dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Apa yang terjadi jika keluarga tidak menerapkan keluarga berencana? 1. Menurunnya kualitas keluarga. 2. Pendidikan kurang terjamin. 3. Besarnya angka kelahiran. Jadi, bagaimana cara mengatasinya? Melakukan pernikahan yang ideal. Datangi pos pelayanan atau bidang terdekat agar kita bisa berkonsultasi langsung tentang apa saja pelayanan KB. Mari kita dukung program KB untuk membangun keluarga kecil yang berkualitas, bahagia, dan sejahtera. Keluarga berencana, 2 anak lebih baik. Diceritakan di sebuah pemukiman penduduk, terdapat 2 keluarga yang mempunyai pandangan berbeda tentang KB, yaitu keluarga yang mengikuti KB bernama Tuan Roma dan Nyonya Rika. Mereka memiliki 2 orang anak, yaitu Fazar dan Ratna. Sedangkan keluarga yang tidak mengikuti KB bernama Tuan Bahar dan Nyonya Kokom. Mereka memiliki 4 orang anak, yaitu Tony, Randy, Sally, dan Rico. Keluarga Tuan Roma dan Nyonya Rika merupakan keluarga yang peduli tentang program keluarga berencana. Tuan Roma merupakan seorang pedagang di pasar, sedangkan Nyonya Rika merupakan seorang ibu rumah tangga. Setiap hari, keluarga ini melewati hari-hari dengan penuh kebahagiaan. Setiap pagi, sebelum berangkat berdagang, Tuan Roma dan Nyonya Rika senantiasa mempersiapkan anak-anak sarapan. Setelah mempersiapkan segala kebutuhan anaknya, Tuan Roma baru bergegas untuk berjualan di pasar. Sedangkan Nyonya Rika fokus mengurus anaknya yang kecil sembari mengerjakan tugas rumah tangga dan bisnis kecil-kecilan di rumahnya untuk membantu keuangan keluarga. Setelah beraktivitas seharian, di malam harinya, Tuan Roma dan Nyonya Rika dapat mendampingi anaknya untuk belajar. Tuan Roma dan Nyonya Rika berusaha menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Dengan perencanaan keluarga, anak yang ideal lebih dari 2 tahun dan 2 anak cukup. Dan Tuan Roma merupakan ayah yang bertanggung jawab dengan ikut berpartisipasi dalam penggunaan kontrasepsi. Selalu mendukung istri untuk menggunakan kontrasepsi dan rencana jika istri sudah tidak memungkinkan untuk ber-KB. Tuan Roma siap untuk menggunakan kontrasepsi. Sedangkan keluarga Tuan Bahar dan Nyonya Kokom merupakan keluarga yang tidak mementingkan program KB.
Tuan Bahar bekerja sebagai pegawai swasta dan Nyonya Kokom merupakan seorang ibu rumah tangga. Setiap hari selalu direpotkan dengan aktivitas anaknya. Terlebih saat pagi harus menyiapkan perlengkapan ketiga anaknya. Anak pertama yaitu Tony, kelas 3 SD yang berusia 9 tahun. Anak kedua yaitu Randy, kelas 2 SD yang berusia 8 tahun. Dan Sally, TK, yang berusia 5 tahun. Seringkali Tuan Bahar dan Nyonya Kokom cekcok dalam hal pengasuhan anak, terutama saat pagi untuk berangkat ke sekolah. Tuan Bahar sangat meyakini bahwa penggunaan kontrasepsi tidak penting dan mengikuti program KB tidak masuk dalam rencana keluarganya. Bentuk partisipasi pria: 1. Menjadi peserta KB. 2. Mendukung istri dalam penggunaan kontrasepsi. 3. Merencanakan jumlah anak bersama istri. 4. Ayah yang bertanggung jawab. 5. Menghindari dan mengingkari kekerasan terhadap wanita. Berikut adalah informasi sejumlah metode kontrasepsi pria beserta kelebihan dan kekurangannya. Ejakulasi di luar. Senggama terputus atau yang lebih dikenal dengan metode ejakulasi di luar adalah bentuk kontrasepsi pria yang tertua di dunia dan masih sering dipraktikkan hingga saat ini. Sekitar 35 juta pasangan di seluruh dunia bergantung pada teknik ini untuk pencegahan kehamilan darurat. Saat berhubungan seks, pria akan menarik penisnya keluar dari dalam vagina ketika ia merasa akan ejakulasi atau sebelum mencapainya. Ejakulasi akan dilakukan terpisah, di luar dan menjauhi vagina, dengan sangat berhati-hati agar air mani tidak menetes atau tumpah ke vulva wanita. Apa kelebihan dari metode ini? Penerapan metode ini bebas hormon dan praktis, juga tidak membutuhkan biaya sama sekali. Ejakulasi di luar efektif apabila ada komitmen bersama dari kedua belah pihak. Apa kekurangan dari metode ini? Menggunakan metode senggama terputus membutuhkan kemahiran pengendalian diri. Ejakulasi adalah refleks spontan dan tak ada pria di dunia ini yang benar-benar bisa memastikan kapan ia akan orgasme dan ejakulasi. Oleh karena itu, Anda tak benar-benar dapat memperkirakan secara akurat di menit atau detik keberapa Anda harus tarik keluar. Menurut Planned Parenthood, 4 dari 100 wanita akan hamil dari partner pria yang menggunakan metode senggama terputus. Artinya, peluang hamil dari metode ini adalah 4%. Persentase ini cukup tinggi dibandingkan dengan tingkat kegagalan kondom yang hanya 2% jika digunakan secara tepat. Metode ini juga tidak mencegah penularan penyakit menular seksual meskipun tidak terjadi kehamilan. 2. Kondom. Setelah ejakulasi di luar, kondom merupakan salah satu alat kontrasepsi modern yang tertua dalam peradaban manusia. Catatan sejarah melaporkan bahwa kondom tertua yang pernah ditemukan berasal dari tahun 1642. Namun penggunaannya sendiri sudah dimulai sejak 12.000 tahun lalu. Apa kelebihan dari metode ini? Cara pakai kondom cukup sederhana dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Kondom juga banyak tersedia dan mudah dicari di pasaran. Jika digunakan dengan benar saat melakukan hubungan seksual, efektivitas kondom mencapai 98%. Selain mencegah kehamilan, kondom juga melindungi Anda dari penyakit kelamin yang menular.
Apa kekurangan dari metode ini? Efektif tidaknya kondom untuk mencegah kehamilan ditentukan dari ukuran yang pas dan cara pemakaiannya atau pelepasannya yang benar. Ukuran yang terlalu besar berisiko longgar dan terlepas. Terlalu sempit berisiko mudah sobek. Memakainya terlambat di tengah-tengah sesi bercinta dapat meningkatkan risiko hamil di luar rencana. Terlalu cepat juga tidak akan efektif. Banyak pula kesimpang siuran tentang cara pakai kondom yang sebenarnya keliru. Seperti memakai kondom double atau kondom dipakai untuk 2 kali penetrasi, yang dapat meningkatkan risiko kehamilan dan penularan penyakit. 3. Suntik hormon. Suntik HB untuk pria tergolong sebagai kontrasepsi modern yang baru digarap dalam beberapa tahun belakangan ini. Suntik HB pria ini berisi hormon testosteron sintetis dan progestin atau hormon wanita sintetis untuk disuntikan setiap 8 minggu sekali. Tujuan dari suntik HB pria adalah untuk menurunkan kadar testosteron alami dalam tubuh pria guna menekan proses pematangan sperma muda. Apa kelebihan dari metode ini? Terapi hormon adalah terapi yang dinilai cukup aman dan efektif untuk dilakukan karena bersifat sementara atau bisa kembali ke keadaan semula, karena tidak menyebabkan kemandulan permanen seperti pada vasektomi. Metode kontrasepsi ini akan menjadi jalan keluar bagi pasangan di mana pihak perempuannya tidak bisa melakukan kontrasepsi sendiri karena alasan kesehatan tertentu. Apa kekurangan dari metode ini? Sampai sejauh ini, suntik KB untuk pria masih bersifat eksperimental terbatas. Maka biaya untuk mendapatkannya pun cukup mahal. Selain itu, layaknya pil KB wanita, suntik KB pria juga harus tepat waktu agar efektivitas kontrasepsi tetap terjaga. Beberapa penelitian menyebutkan cara hormonal ini juga dapat mempengaruhi nafsu seks pria. Metode kontrasepsi dengan hormon tidak bisa melindungi dari penularan penyakit seksual. 4. Vasektomi. Vasektomi adalah pilihan kontrasepsi permanen. Untuk melakukan vasektomi, dokter bedah akan melubangi buah zakar Anda untuk menarik saluran vas atau saluran penyalur sperma, memotongnya dan kemudian mengikat kedua ujungnya sebelum menutup kembali buah zakar Anda dengan jahitan. Proses ini menyebabkan sperma tidak bisa bercampur lagi dengan air mani. Apa kelebihan dari metode ini? Apabila pasangan sudah yakin tidak ingin punya anak atau tidak ingin menambah keturunan lagi, vasektomi merupakan cara paling efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan. Lebih dari 99% kasus vasektomi terjamin efektif untuk mencegah kehamilan. Vasektomi tidak akan menurunkan kadar testosteron, mengganggu gairah seks, kemampuan untuk ereksi, orgasme, maupun ejakulasi, sehingga Anda masih bisa berhubungan seks seperti biasa tanpa khawatir kebobolan. Apa kekurangan dari metode ini? Vasektomi adalah prosedur operasi, sehingga dapat muncul beberapa komplikasi dan efek samping umum. Misalnya, pendarahan, infeksi, dan rasa tidak nyaman setelah tindakan tersebut dilakukan. Namun hal ini dapat ditangani dengan mudah. Anda juga harus tetap menggunakan kontrasepsi lain sampai 3 bulan setelah vasektomi, karena masih mungkin ada sisa-sisa sperma yang mengapung di sekitar ujung bukaan vas yang dapat menyebabkan kehamilan, atau mungkin kecil peluangnya, namun tidak mustahil. Vasektomi tidak dapat melindungi Anda dari penyakit seks menular.